Hai teman-teman pendengar setia Asrama on Podcast Asrama ITB. Buat yang lagi dengerin sambil nungguin berbuka atau yang sambil makan sahur, semoga di bulan Ramadan ini masih tetap semangat ya puasanya. Nah, di podcast 6 ini kalian bakal ditemenin aku. Karena tak kenal maka tak sayang, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Kenalin dulu, aku Dimas sebagai PJ Konseling Asrama Kidang Pananjung, mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2018. Oh iya, masih pada ingat kan di Asrama On Podcast kelima kemarin, kita tuh ngebahas tentang gimana sih caranya menempa diri menjadi pribadi yang percaya diri, high achiever, dan berempati. Nah, di Asrama On Podcast ke-6 ini, kita bakal ngebahas sesuatu hal yang bakalan lebih seru, yaitu kita implementasi bahasan kita sebelumnya. Nah, jadi kalau teman-teman udah mengenal diri dan potensi diri masing-masing, bisa banget nih naik tingkat jadi seseorang yang menghasilkan karya. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tema yang sangat keren, yaitu berani berkarya untuk bermanfaat dan berkontribusi bagi Indonesia. Nah, untuk membahas tema yang sangat keren itu, kita udah kedatangan salah satu pembicara kita yang juga sangat keren, salah seorang konten kreator kita di Asrama, yaitu Kak Zaki Abidin. Kak Zaki, boleh perkenalan? Halo teman-teman. Kenalin, nama aku Muhammad Zaki Abidin, bisa dipanggil Zaki, Teknik Sipil angkatan 2018. Sekarang sedang berproses sebagai wakil koordinator di Asrama Kidang Pananjung. Gimana nih Zaki kuliahnya sampai sekarang? Alhamdulillah ya, rada chaos juga, tapi ya udah sih dijalanin aja dengan senang hati. Bener banget, mau semengerikan apapun ya harus tetap dijalani, bener banget nih. Benar. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, Zak, aku pengen nanya, menurut kamu nih karya itu seperti apa sih? Karya ya, kalau kita bicara tentang karya itu bisa dibilang suatu hal yang sangat luas banget dan tidak terbatas ya. Setiap orang berhak untuk mendefinisikan apa sih yang mereka anggap sebagai suatu karya. Nah, menurutku sendiri, karya itu adalah hasil dari hati dan pikiran kita yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ada 3 hal yang menurutku saling berkaitan dalam suatu karya. Berdaya, berkarya, bermakna. Pertama adalah berdaya. Pasti kita semua, aku, teman-teman juga punya potensi masing-masing, punya kemampuan, punya kapasitas yang bisa kita asah, bisa kita kembangkan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, caranya adalah dengan yang kedua, yaitu berkarya. Gimana kita bisa memanfaatkan, kita bisa mengoptimalkan apapun yang kita punya untuk menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk sekitar, untuk orang lain. Dan yang ketiga adalah bermakna. Nah, ketika kita udah punya kemampuan, kita berdaya, kita berkarya, kita bisa memberikan makna untuk orang lain, kita bisa memberikan dampak atau manfaat buat orang lain dan juga sekitar kita. Nah, menurutku juga kita dalam berkarya kita nggak butuh pengakuan orang lain, apakah yang kita lakukan hasil dari hati atau pikiran kita itu bisa dianggap orang lain sebagai suatu karya. Tetapi selama kita yakin dan percaya kalau itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain, kita bisa sebut itu sebagai karya menurut diri kita sendiri. Oh gitu ya, kalau karya itu berarti hasil dari pikiran dan hati kita masing-masing. Jadi karya itu kita yang nge-define masing-masing. Nah, dari pendefinisian yang udah tadi disebutin, kalau misalkan nih kamu dikasih kesempatan untuk berkarya, mau berkarya dalam hal apa sih? Mau berkarya dalam hal apa? Sebenarnya aku sendiri nggak membatasin mau berkarya dalam bidang apa. Selagi bidang apapun itu dan aku merasa bisa untuk berkarya di situ ya, dan bermanfaat untuk orang lain pastinya, aku akan mengusahakan yang terbaik di situ. Tapi karena basically aku dari mahasiswa teknik sipil ya, pasti ke depan pengennya banget bisa berkarya dan juga berkontribusi di bidang yang emang udah aku pelajari sampai sekarang sebagai seorang mahasiswa teknik sipil. Nah, dan kebetulan aku juga orangnya suka nulis, suka bikin puisi, sajak. Jadi pengen banget juga suatu saat nanti itu bisa berkarya, bisa punya buku dari kumpulan-kumpulan sajak-sajak atau puisi yang sudah dibuat.
gitu. Bener banget nih teman-teman. Jadi for your information aja, aku nih salah satu orang yang selalu menunggu-nunggu sajak yang selalu Zaki bikin nih. Dia selalu ngepost karya-karyanya itu di Instagram. Nah jadi sebenarnya apa sih maksudnya kayak latar belakang dari kamu memulai karya tersebut tuh gimana sih Zak ceritanya? Kenapa sih pada akhirnya aku suka banget bikin puisi atau sajak dan aku bagikan lewat Instagram? Sebenarnya ini bermula dari dalam diriku sendiri sih, apa aja kegelisahan yang mungkin sedang ku alamin, masalah-masalah apa aja yang sedang mengganggu pikiranku, dan juga apa-apa aja yang mungkin sedang mengganggu diriku lah. Nah, dari masalah-masalah itu, dari kegelisahan itu menjadi salah satu titik di mana aku butuh untuk mengungkapkan dan meluapkan isi hatiku, kayak mengungkapkan rasa apa sih yang sebenarnya aku rasakan saat ini. Nah, melalui tulisan, melalui sajak, melalui puisi itu menjadi jalan aku bisa mengungkapkannya. Dari situ juga aku baru sadar gitu, ternyata dari proses aku membuat puisi, membuat sajak itu, aku lebih mengenal diriku itu seperti apa, terus lebih paham sebenarnya apa sih yang terjadi dalam seorang Zaki kayak gitu. Jadinya bisa dibilang berkarya itu adalah proses untuk mengenali dan memahami diri kita sendiri melalui berkarya. Bener banget tuh. Jadi bener banget ya teman-teman. Jadi kayak salah satu cara kita ngedefine diri sendiri tuh nggak selalu serta-merta tentang diri kita. Kadang kita bisa juga ngedefine diri kita dari hal apa sih yang bisa kita berikan kepada orang lain. Bener banget nih kata Zaki. Jadi dari setiap tulisan, setiap sajak yang kamu buat dan kamu share ke halayak ramai gitu, kebermanfaatan seperti apa sih yang kamu harapkan dari karya-karya tersebut? Oke. Ketika aku bikin tulisan-tulisan dan aku bagikan ke Instagram itu, jujur aku nggak pernah berekspektasi akan ada seseorang yang mungkin mendapatkan manfaat yang besar dari apa yang aku bikin gitu ya. Karena kita nggak bisa memastikan apakah yang kita buat itu bisa diterima oleh orang lain atau berdampak untuk orang lain juga. Tetapi aku percaya banget bahwa setiap hal kecil yang kita buat, setidaknya bakalan ada 1, 2, atau sedikit banyak orang yang mungkin akan mendapatkan manfaat dari yang kita lakukan atau apa yang kita hasilkan. Terus juga teman-teman, karena aku bikin suatu tulisan atau puisi di Instagram, satu hal yang pernah aku alamin juga, ada suatu ketika di mana temanku itu membalas dan mengucapkan terima kasih dari puisi yang sudah aku buat. Nah, dari situ jadinya aku semakin percaya aja sih bahwa apa yang sebelumnya aku anggap ini nggak bermanfaat untuk orang lain, ternyata itu bisa sangat berguna banget untuk mereka gitu ya. Apalagi saat itu dia merasa lagi dalam posisi yang bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja, tapi setelah dia membaca sajak yang kubuat, ada satu titik di mana dia menjadi lebih semangat lagi dan ada rasa keinginan untuk bangkit dari apa yang sedang dia rasakan saat ini. Nah, itu menjadi satu hal yang kayak menjadi suatu punya rasa kebahagiaan tersendiri gitu buat aku pribadi. Ternyata yang udah aku buat bisa seberdampak itu untuk orang lain. Benar sih Zak, aku sebagai salah satu pembaca puisi yang kamu tulis, sajak-sajak yang kamu bikin di Instagram, aku merasa ada impact tersendiri gitu loh. Soalnya kan ya sebagai mahasiswa ITB yang selalu punya tugas, selalu punya kesibukan, pasti ada saat-saatnya semangat kita down. Dan di situ ketika aku membaca tulisan-tulisan kamu tuh, aku merasa kadang tersentil, kadang merasa disemangati. Pokoknya aku merasa aku tidak sendiri. Ada orang lain yang sama-sama aku posisinya gitu. Tapi nih Zak,
pastikan yang namanya berkarya nih ya, gak selalu mulus, gak selalu berjalan dengan lancar, pasti ada hambatan, tantangan dalam merealisasikannya. Ada nggak kamu menemukan tantangan atau hambatan selama bikin karya ini? Hambatan dan tantangan yang dihadapi selama berkarya sejauh ini. Sejujurnya, kebanyakan tantangan yang kuhadapin itu berasal dari diriku sendiri ya. Terutama terkait dua hal ini sih. Salah satu tantangan terbesar adalah gimana aku bisa menjaga komitmen dalam berkarya dan juga ketulusan dalam berkarya. Kenapa? Ketika kita udah mengambil keputusan kita untuk berproses berkarya terhadap suatu hal, komitmen itu sangat susah banget untuk dijaga. Apalagi kalau di tengah-tengah mungkin kita dihadapkan dengan banyak masalah atau banyak rintangan dari luar, termasuk dalam diri kita sendiri. Menjaga komitmen untuk tetap terus mau berkarya itu bisa dibilang sangat susah banget. Kemudian yang gak kalah susah dan mahal adalah tentang ketulusan karya. Ketika kita udah mau berkarya, hal yang mahal banget buat didapat itu adalah ketulusan. Karena nggak dipungkiri, ada titik di mana ketika kita berkarya, ada rasa mungkin itu ingin dipuji atau mungkin kita ingin dapat imbalan dari orang lain. Padahal ketika kita udah bisa berkarya dengan hati yang tulus, dengan penuh keikhlasan, itu bakalan lebih dapat banget maknanya untuk orang lain. Wih, jadi nggak cuman ke pasangan ya harus menjaga komitmen dan ketulusan hati, tapi dalam berkarya juga harus menjaga komitmen dan ketulusan hati kita dalam berkarya itu ya, Zak? Benar banget. Oke, terakhir nih Zak, closing statement sekaligus pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang lagi dengerin podcast ini, yang mungkin masih ragu-ragu untuk berkarya tapi punya mimpi untuk berkarya, boleh nih Zak disampaikan. Ada satu kalimat teman-teman yang sampai sejauh ini selalu berusaha untuk aku pegang, yaitu hidup sehidup-hidupnya bukan hanya untukmu, tetapi yang lain juga. Jadi ketika kita ingin merasa bahwa kita benar-benar hidup dalam artian gak cuma sekedar untuk diri kita sendiri, tetapi kita bisa hidup untuk menghidupkan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara apapun itu. Dan salah satu caranya biar kita bisa menghidupkan orang lain adalah dengan berkarya itu. So, ketika teman-teman pengen hidup, maka berdaya, berkarya, dan bermaknalah. Paling keren deh, Zaki Abidin. Jadi bisa kita simpulkan ya guys, karya itu bisa didefinisikan seluas mungkin, sebebas kalian, sekreativitas kalian mendefinisikan apa itu karya. Pokoknya karya itu hasil dari hati dan pikiran, gimana kita mendedikasikan diri kita untuk orang lain juga. Jadi aku kutip nih kata-kata dari Zaki, hidup sehidup-hidupnya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, salah satunya dengan cara berkarya. Emang itu bentuk yang sangat keren. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Zaki sudah menemani Asrama Podcast ke-6 ini, memberikan insight dan pandangan-pandangan baru nih ya kepada kita untuk berkarya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Asrama udah memberikan kesempatan juga buat aku sharing kepada teman-teman buat berkarya. Mantap. Mungkin cukup sekian Asrama Podcast edisi ke-6 kali ini. Saya Dimas Aryadenata, mohon maaf jika ada kesalahan selama podcast ini. Sampai jumpa di Asrama Podcast selanjutnya. Dadah.